God Level Assassin I'm the Shadow chapter ke-127 sampai 128. Pada cerita sebelumnya, Gao Xiaoyi ternyata sudah bergerak lebih lincah dan berhasil menemui bos Deathwing Angel lebih dulu dibandingkan dengan Shadow. Kini cerita berlanjut di markas besar milik Shadow yang dikenal sebagai Evil Spirit Academy. Di dalam salah satu ruangan gelap Academy, Shadow berdiri berhadapan dengan bawahan barunya, Mata Pengetahuan. Tanpa berlama-lama, Shadow langsung melontarkan pertanyaan serius. Apakah Anda tahu sesuatu tentang Deathwing Angel? Mata Pengetahuan yang memiliki wawasan luas namun penuh perhitungan itu menatap Shadow dengan pandangan misterius. Pencarian informasi mengenai Deathwing Angel membutuhkan bayaran masa hidup sebesar 30 tahun. Pembayaran diperlukan di muka, jawabnya datar. Tanpa ragu, Shadow langsung menyetujui transaksi tersebut. Seketika itu juga sebuah notifikasi sistem virtual muncul di udara. NPEC Serikat Mata Pengetahuan memperoleh 30 tahun masa hidup dari penjualan informasi. Serikat mengambil bagian sebesar 50% dan sisa masa hidup tersebut akan disimpan secara otomatis dalam kumpulan masa hidup serikat. Setelah menerima bayaran masa hidup yang sah, NPC Mata Pengetahuan langsung mulai mencari dan membeberkan informasi rahasia mengenai monster bos tersebut. Ia menjelaskan bahwa makhluk yang dijuluki sebagai malaikat maut itu sebenarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu spesies primitif dan pemanggilan pengorbanan. Kategori pertama adalah spesies primitif. Ini merupakan sebuah permainan atau tantangan terlarang yang sengaja ditinggalkan oleh para dewa di masa lalu. Aturan mainnya mencakup garis keturunan tingkat epik yang sangat kuat. Pihak sistem hanya akan mengerahkan satu bos saja per unit peradaban yang sejak awal kemunculannya sudah berada pada peringkat epik. Lalu kategori kedua adalah pemanggilan pengorbanan. Taktik ini mengharuskan pemain untuk mengonsumsi item khusus bernama bulu sayap kematian yang kemudian dikorbankan di lokasi yang sesuai untuk bisa memanggil sang Deathwing Angel. Level monster yang dipanggil ini nantinya akan setara dengan tingkat level si pemanggil itu sendiri dengan batasan minimal level 30 dan memiliki peringkat legendaris. Mendengar penjelasan tersebut, Shadow langsung terdiam dan mulai berpikir keras. Peringkat legendaris? Untuk saat ini, jika aku nekat bertemu dengan salah satu dari mereka, aku pasti hanya akan berakhir terbunuh dan hancur menjadi debu dalam sekejap. Jadi, opsi pemanggilan pengorbanan ini belum akan kupertimbangkan untuk saat ini. Batinnya realistis. Shadow kemudian kembali melayangkan pertanyaan baru. Kalau begitu, di manakah lokasi kemunculan Primal Deathwing Angel yang ada saat ini? Detik berikutnya, sebuah notifikasi sistem kembali menyala di hadapannya. Untuk menemukan lokasi akurat dari Deathwing Angel, Anda perlu menghabiskan 100 tahun dari masa hidup Anda. Tanpa berpikir panjang demi sebuah informasi berharga, pembayaran masa hidup itu pun langsung diselesaikan oleh Shadow. NPC Serikat Mata Pengetahuan memperoleh 100 tahun umur dari penjualan informasi. Namun tak disangka setelah menerima potongan umur tersebut, NPC Mata Pengetahuan justru menjawab dengan wajah tanpa dosa, "Saya tidak tahu di mana lokasi pasti kemunculan Primal Deathwing Angel saat ini." Mendengar jawaban yang sangat tidak memuaskan itu, dahi Shadow langsung berkerut emosi. "Apa maksudmu dengan kamu tidak tahu? Setelah aku menyerahkan 100 tahun umurku, jawaban itu saja yang kudapatkan. Apa kau berniat mengambil 100 tahun lagi dari sisa umurku?" tanya Shadow dengan nada mengancam. Mata Pengetahuan langsung melambaikan tangannya, berusaha memberikan klarifikasi dan koreksi. Waktu dan lokasi penempatan iklan natif dari sistem untuk bos tersebut sepenuhnya bersifat acak. Saya ini tidak tahu cara meramal masa depan, jadi tentu saja saya tidak tahu koordinat pastinya. Oh ya, sekadar koreksi, sebenarnya potongan harga informasinya hanya 50 tahun umur saja. Rentang usia harapan hidup adalah aturan mutlak yang sudah terukir jelas dalam gen ras saya, dan saya sendiri tidak dapat mengubah hukum tersebut. Dia kemudian melanjutkan kalimatnya untuk menenangkan Shadow. Namun sebagai gantinya, saya dapat memberitahu Anda tentang beberapa tempat khusus di bumi yang sangat memenuhi semua persyaratan tempat kemunculan bos tersebut. Tempat-tempat itu adalah Jurang Maut, Kota Orang Mati Secara Tidak Adil atau City of the Wrongfully Dead, dan Gua Darah. Semua tempat tersebut adalah jenis jurang yang lokasinya berada lebih dalam dari 9.999 meter di bawah tanah. Mengenai masalah waktunya, saya sendiri tidak tahu pasti apakah ketiga lokasi ini sudah diperbarui oleh sistem atau belum. Tuan, Anda bisa pergi langsung untuk memeriksanya sendiri. Mendengar nama-nama tempat ekstrem tersebut, perhatian Shadow langsung tertuju pada satu nama unik. City of the Wrongfully Dead, Kota Orang Mati Yang Tidak Adil, gumamnya dalam hati. Tanpa membuang waktu lagi, Shadow langsung merogoh inventory miliknya dan mengeluarkan dua buah item kuno yang memancarkan aura magis, yaitu peta City of the Wrongfully Dead dan kunci City of the Wrongfully Dead. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk pergi berjalan-jalan ke tempat itu, ucap Shadow dengan senyuman penuh rencana. Melihat tuannya bersiap pergi ke tempat yang sangat berbahaya, Mata Pengetahuan langsung membungkuk hormat. "Tuan, tolong jaga diri Anda baik-baik di sana," ucapnya melepas kepergian Shadow. Cerita kemudian berpindah ke sebuah jurang raksasa yang berada di daerah Jinling.
Lokasi terpencil ini merupakan tempat di mana Gao Xiaoyi beserta rekan-rekan kelompoknya sebelumnya telah tiba lebih awal daripada Shadow. Tidak lama setelah mereka, Shadow pun akhirnya baru tiba di tepi jurang tersebut demi mencari keberadaan monster boss Deathwing Angel. Shadow bergumam, setelah berhasil mencapai penanda di peta ini, lokasi City of the Wrongfully Dead seharusnya berada tepat di bawah jurang terdalam ini. Tanpa ada rasa ragu sedikit pun, Shadow langsung melompat turun menembus kegelapan jurang yang sangat pekat. Tubuhnya melesat jatuh bebas ke bawah dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya sepasang kakinya berhasil mendarat dengan mantap di dasar jurang yang dingin. Seketika itu juga, notifikasi sistem virtual langsung muncul di pandangannya. Anda telah memasuki zona mengamuk tingkat tinggi, jurang kematian. Tingkat penurunan angka harapan hidup di area ini meningkat ekstrim sebanyak 100 juta kali lipat. Shadow hanya mendengus pelan melihat peringatan mengerikan tersebut. Dengan cepat, ia langsung mengaktifkan mode kegelapan dalam bentuk mode stealth tingkat mitologi miliknya. Efek dari tingkat mitos ini sangat luar biasa, yaitu saat karakter berada dalam kondisi tak terlihat, tingkat kehilangan umur akibat penalti lingkungan akan berkurang drastis hingga mencapai 90%. Namun, Shadow menyadari situasi di sekelilingnya masih sangat berbahaya. Bahkan dengan skill stealth tingkat mitos yang sudah diaktifkan, laju aliran kehilangan umur di tempat ini ternyata masih 10 juta kali lebih cepat dari biasanya. Itu berarti 1 tahun masa hidupku akan hilang sia-sia hanya dalam waktu 3 detik saja jika aku terus berdiam diri di sini. Batinnya cermat. Saat Shadow melayangkan pandangannya menembus kabut kegelapan, ia berhasil melihat siluet sebuah kastil kuno megah milik City of the Wrongfully Dead dari kejauhan. Demi mempercepat pergerakannya, Shadow menjentikan jarinya ke udara untuk memanggil makhluk legendaris peliharaannya. Naga Ausilio langsung muncul membelah kegelapan dengan aura naga yang sangat luar biasa dan mengintimidasi. Shadow dengan sigap langsung melompat naik ke atas punggung naga tersebut. Terbanglah dengan kecepatan penuh menuju ke arah kastil kota itu. Perintah Shadow tegas. Naga Ausilio pun langsung mengepakkan sayap raksasanya dan terbang membelah angin dengan sangat cepat menuju ke arah kastil. Setibanya mereka di area atas kastil kuno tersebut, Shadow langsung melompat turun dari punggung naganya. Sebuah notifikasi sistem kembali muncul menyambut kehadirannya. Anda menggunakan kunci City of the Wrongfully Dead. Anda telah resmi memasuki area City of the Wrongfully Dead. Tingkat pengurangan umur di dalam area khusus ini kembali normal menjadi 1 kali lipat. Anda telah kehilangan total 10 tahun dari sisa masa hidup Anda selama perjalanan turun di jurang City of the Wrongfully Dead tadi. Shadow kini sudah berdiri dengan tegak di depan gerbang kastil yang sunyi. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling area yang tampak lengang. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa di tempat sesunyi ini? Gumamnya heran. Namun baru saja kalimat itu selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar sebuah suara tawa yang aneh dari arah kegelapan di sudut dinding kastil. Wah, itu benar-benar hal yang tidak biasa. Kita kedatangan seorang tamu baru di tempat mati ini. Shadow langsung waspada dan menoleh cepat. Ternyata suara misterius itu berasal dari sesosok monster berwujud pedagang bertopeng yang bernama Geanggo. Monster itu berjalan mendekat sembari menggosokkan kedua tangannya dengan licik. Wahai prajurit pemberani yang sangat kuat, apakah aku punya beberapa koleksi harta karun berharga di sini yang menarik perhatianmu? Apakah kau menginginkannya? Tanyanya menawarkan dagangan. Shadow menurunkan sedikit sialnya sembari membatin seorang NPC di tempat seperti ini. Ia kemudian bertanya secara langsung, apa saja barang yang kau miliki di dalam tokomu? Pedagang bertopeng itu dengan semangat langsung mengeluarkan dan memamerkan berbagai jenis topeng magis yang ia bawa di dalam kantong besarnya. Tiap-tiap topeng tersebut tampak memiliki efek pasif yang unik serta memberikan peningkatan statistik karakter yang berbeda-beda. Di antara sekian banyak barang dagangan, mata Shadow langsung tertarik pada satu topeng khusus yang bernama Topeng Shadow Walker tingkat berlian. Topeng tersebut memiliki efek pasif yang sangat menggiurkan, yaitu meningkatkan level skill stealth secara permanen sebesar 2 tingkat, meningkatkan kecepatan gerak sebesar 20% saat berada dalam mode stealth, serta meningkatkan semua kerusakan serangan sebesar 30% saat menyerang dalam mode stealth. Namun, harga yang tertera di bawahnya sangat fantastis, yaitu masa hidup selama 3.500 tahun. Shadow kembali menimbang-nimbang item tersebut di dalam benaknya. Topeng Shadow Walker ini benar-benar luar biasa. Ini akan menjadi sebuah peningkatan statistik yang sangat besar dan krusial bagi gaya bertarungku. Batinnya sangat tertarik. Shadow kemudian menatap sang pedagang dan berkata, baiklah, aku memutuskan untuk membeli barang ini, Topeng Shadow Walker. Mendengar ketertarikan Shadow, pedagang bertopeng itu justru tersenyum licik di balik topengnya. Tamu yang terhormat, selera pilihan barang Anda memang sangat bagus. Namun maaf saja, karena kota Ormati saat ini sedang dalam kondisi ditutup oleh sistem, maka harga semua barang dagangan di toko saya otomatis akan naik drastis. Topeng Shadow Walker ini saat ini harganya naik dari yang awalnya 3.500 tahun menjadi 10.000 tahun masa hidup yang dapat diperdagangkan.
ucapnya sengaja memeras. Shadow langsung terdiam sejenak mendengar perubahan harga yang tidak masuk akal tersebut. Di dalam hatinya, ia merasa sangat jengkel dengan kelakuan si NPC. Jadi makhluk licik ini menyadari kalau aku sangat membutuhkan topeng ini untuk kekuatanku, lalu mereka tiba-tiba menaikkan harganya secara sepihak, pikir Shadow sinis. Sungguh seorang pengusaha monster yang sangat cerdik sekaligus menyebalkan. Shadow kemudian mulai menghitung sisa masa hidupnya sendiri. Total umurku saat ini hanya tersisa sedikit lebih dari 10.000 tahun saja. Jadi menghabiskan hampir seluruh sisa umurku hanya demi membeli satu peralatan ini, jelas-jelas tidaklah sepadan dan sangat merugikan. Lagi pula, esensi dari nilai peralatan itu sendiri sebenarnya hanya bernilai sekitar 4.000 tahun, umur saja di pasaran normal. Dengan wajah datar, Shadow langsung berbalik badan dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Kalau harganya seluar biasa itu tidak apa-apa kalau begitu. Kamu bisa menyimpan dan memakai topeng itu untuk dirimu sendiri. Melihat calon pembeli kayaknya tiba-tiba membatalkan transaksi dan berjalan pergi, si pedagang topeng langsung panik dan terkejut. "Hah, kamu sudah mau pergi begitu saja? Tunggu dulu. Kalau begitu, aku akan memberimu potongan diskon sebesar 10% dari harga baru tadi," teriaknya mencoba merayu kembali. Namun Shadow tetap teguh pada pendiriannya dan menolak tawaran tersebut tanpa menoleh ke belakang. "Pergilah bermain dan cari mangsa lain di tempat lain," jawab Shadow dingin. Merasa usahanya gagal total untuk memeras sang pembeli, pedagang topeng itu langsung mengumpat dengan sangat kesal di belakang Shadow. "Bah, dasar bajingan malang yang miskin dari bumi." Shadow terus melangkah mengabaikan umpatan tersebut menuju ke bagian dalam kastil utama. Sambil berjalan, ia mulai menganalisis situasi sekitar. Karena di tempat terpencil ini terbukti ada sebuah NPC yang menetap. Itu berarti seharusnya ada banyak tempat tersembunyi lainnya yang bisa dijelajahi di dalam kastil ini. Pencarian yang lebih teliti dan mendalam mungkin saja akan segera mengungkap keberadaan Deathwing Angel yang sebenarnya, atau bahkan bisa saja membawa aku bertemu dengan bos kuat lainnya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari lokasi Shadow, tepatnya di area reruntuhan kota Jianghai yang hancur berantakan, di atas sebuah patung batu raksasa yang berdiri tegak di tengah-tengah pusat kota, terlihat sesosok manusia sedang melayang di udara dengan angkuh. Sosok tersebut tidak lain adalah Gao Xiaoyi. Tubuhnya tampak memancarkan aura kemerahan yang sangat luar biasa besar dan mengintimidasi, menggetarkan puing-puing bangunan di sekitarnya. Dengan senyuman penuh kemenangan yang mengembang di wajahnya, Gao Xiaoyi bergumam sembari menatap ke arah langit malam. Semua persyaratan ritual yang diminta akhirnya telah terpenuhi sepenuhnya. Tebasan bayangan, operasi pemusnahan resmi dimulai. Majulah dan hancurkan tempat ini, Deathwing Angel. Ternyata fakta mengejutkan terungkap bahwa Gao Xiaoyi yang tiba jauh lebih awal untuk menemui Deathwing Angel sebelumnya, telah berhasil melakukan negosiasi dan bekerja sama dengan monster boss legendaris tersebut. Kini ia bahkan berhasil membawa sang Deathwing Angel bersamanya untuk bersiap memorak-porandakan seluruh sisa reruntuhan kota Jianghai. Sementara itu, di sisi lain dari area reruntuhan kota Jianghai yang tampak tenang, terlihat pertempuran sengit baru saja usai. Kelompok yang dipimpin oleh Kapten An Yu bersama Wang Meng dan anggota lainnya baru saja sukses menyapu bersih lapangan dan berhasil mengalahkan beberapa monster kuat yang menghadang jalan mereka. Si kecil Little Black tampak melompat-lompat kegirangan. "Hore, satu lagi bos level platinum berhasil kita kalahkan dengan mudah," serunya penuh semangat. Han Yu menyeka keringat tipis di dahinya sembari mengembuskan napas panjang. "Huff, tapi kalau dipikir-pikir hari-hari damai seperti ini rasanya masih sedikit sepi dan membosankan ya," ucapnya bergumam pelan. Mendengar keluhan itu, Little Black langsung menoleh dan mendengus geli. Katakan saja terus terang kalau kau itu sebenarnya sedang rindu dan ingin bertemu dengan Master Shadow, kan? Tidak usah beralasan sepi segala," goda Little Black. Wajah An Yu seketika tersipu kemerahan karena rahasianya dibongkar. Ia memalingkan wajahnya sembari mendengus malu. Kenapa kamu kasar dan begitu belak-belakan sekali sih? Lagi pula, cewek mana yang tidak ingin menjadi wanita di samping sosok tokoh kuat yang berkuasa seperti dia?" Wang Meng yang memperhatikan tingkah laku mereka dari belakang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sembari membatin sinis. Hanya ingin menjadi wanita di samping tokoh berkuasa, bilang saja kalau mereka sebenarnya jelas-jelas ingin agar Master Shadow memberikan lebih banyak item bagus dan peralatan gratis untuk kita. Wang Meng kemudian melangkah maju dan berkata untuk menenangkan suasana, tapi untungnya bos Shadow belakangan ini sudah tidak terlalu sering datang berkunjung ke reruntuhan kota Jianghai ini. Hal tersebut justru menunjukkan sebuah pertanda baik bahwa keadaan pertahanan di wilayah ini sudah cukup stabil, aman, dan makmur. "Itu benar sekali," sahut Little Black menyetujui. Han Yu yang pikirannya masih melayang membayangkan sosok Shadow kembali bergumam dengan tatapan mata yang kosong. "Meskipun begitu, tetapi tetap saja aku merasa..." Belum sempat An Yu menyelesaikan kalimatnya, sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan menggelegar tiba-tiba terjadi di arah belakang posisi mereka berdiri. Tanah yang mereka pijak berguncang hebat, bagai diguncang gempa tektonik. Mereka semua langsung terbelalak terkejut saat melihat sebuah pilar
aura merah darah yang sangat luar biasa besar melesat naik ke langit dari arah pusat ledakan tersebut. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sana? Teriak Wang Meng panik. Lihat arah pilar merah itu. Arahnya menuju tepat ke titik kebangkitan patung batu yang berada di pusat kota. Di tengah kepanikan tersebut, sebuah alarm pesan darurat berbunyi nyaring di perangkat komunikasi milik Han Yu. Ia dengan cepat membuka pesan masuk dari salah satu anggotanya di lapangan. Kapten Han Yu, darurat, sesuatu hal yang sangat mengerikan dan luar biasa buruk telah terjadi di pusat kota sekarang. Han Yu langsung membalas pesan tersebut dengan nada berteriak cemas. Tenangkan dirimu, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Suara di seberang sana menjawab dengan nada gemetar dikuasai rasa takut yang luar biasa. Epic, sesosok bos tingkat epic secara tiba-tiba telah muncul dan bangkit di tengah pusat kota. Apa? Bos tingkat epic? Sahut Han Yu tak percaya, wajahnya seketika memucat seketika. Sementara itu, di lokasi pusat ledakan di mana pilar aura merah darah tadi memancar, pemandangan di tempat itu kini telah berubah total menjadi ladang pembantaian yang sangat mengerikan. Puluhan jasad pemain tampak bergelimpangan dan tumbang tak berdaya di atas tanah yang retak. Mereka semua dikalahkan secara sepihak oleh sesosok makhluk bersayap gelap yang sedang melayang angkuh di udara dengan sebilah pedang besar yang membara di tangannya. Makhluk mengerikan itu tidak lain adalah sang penjaga City of the Wrongfully Dead yang terlepas ke permukaan. Deathwing Angel level 35. Beberapa pemain yang baru saja tewas tampak langsung hidup kembali di area bawah patung karena tempat itu merupakan titik kebangkitan area. Namun saat melihat sosok di atas mereka, mereka langsung menjerit histeris ketakutan. Deathwing Angel, bagaimana bisa bos tingkat epic yang seharusnya tersegel di dalam tanah, tiba-tiba muncul dan mengamuk di kota Jianghai? Belum sempat mereka melangkah untuk melarikan diri, Deathwing Angel di udara sudah mengayunkan pedang besarnya dengan dingin. Sebuah tebasan gelombang aura merah darah jarak jauh melesat cepat membelah kerumunan tersebut, menghabisi nyawa mereka semua dalam hitungan detik. Setelah mati, detik berikutnya tubuh mereka kembali dipaksa untuk hidup lagi di tempat yang sama oleh sistem permainan. Menyadari lingkaran setan yang menjebak mereka, para pemain solo langsung berteriak frustrasi. Oh tidak, tempat ini adalah titik respawn utama kita. Kita para pemain solo tanpa perlindungan guild akan terus-menerus terbunuh secara berulang-ulang di sini sampai seluruh poin dan masa hidup kita benar-benar habis dikuras dan musnah total. Ah, tolong kami! Di mana para petugas keamanan kota? Di balik reruntuhan, puing-puing bebatuan yang tidak jauh dari lokasi pembantaian, Han Yu bersama Wang Meng dan anggota kelompoknya tampak bersembunyi dengan tubuh yang gemetar, hebat menyaksikan pemandangan brutal tersebut. Melarikan diri. Sungguh mustahil bagi kita untuk bisa melarikan diri dari jangkauan areanya. Ini benar-benar seperti akhir dari dunia kita, bisik Wang Meng dengan tatapan kosong. Kiamat telah tiba bagi kota Jianghai. Monster ini benar-benar makhluk asli tingkat epik. Ucapan Yu dengan wajah pucat pasi dikuasai rasa takut yang teramat sangat. Salah satu rekan setimnya yang sudah tidak tahan melihat situasi mengerikan itu langsung mengguncang pundakan Yu dengan panik. Apalagi yang sedang kau tunggu dalam kondisi kritis seperti ini, Kapten? Cepat hubungi dan panggil Master Shadow untuk datang menyelamatkan kita semua sekarang juga. Di saat yang sama, jauh di dalam kedalaman City of the Wrongfully Dead yang sunyi, suoni pesan darurat beruntun tiba-tiba berdering keras di dalam sistem antarmuka milik Master Shadow. Pesan darurat jalur komunikasi. Master Shadow, darurat. Deathwing Angel saat ini entah bagaimana bisa berada di area reruntuhan kota Jianghai. Dia sudah mengamuk dan membantai semua orang di sini. Bos Shadow, tolong kami. Jika Anda tidak segera datang ke lokasi ini sekarang juga, seluruh wilayah kota Jianghai dipastikan akan musnah total dan terhapus dari peta. Shadow menatap rentetan pesan panik tersebut dengan dahi berkerut. Tanpa membuang waktu untuk bertanya lebih detail, ia langsung mengetikkan balasan singkat, "Oke, saya paham. Saya akan segera bergerak menuju ke wilayah itu sekarang juga." Dengan cepat, Shadow langsung mengaktifkan skill sihir teleportasi instan miliknya, mengarahkan koordinat tujuan langsung menuju ke markas tempat persembunyian rahasia miliknya yang berada di permukaan. Setelah kilatan cahaya sihir, teleportasi mereda, dan tubuhnya tiba di markas, Shadow melangkah keluar, sembari bergumam dengan penuh tanda tanya di benaknya. Aneh sekali, malaikat sayap maut seharusnya adalah jenis bos yang secara mutlak hanya bisa muncul di area terdalam jauh di bawah tanah. Mengapa sekarang makhluk itu justru bisa muncul kembali di area permukaan reruntuhan kota Jianghai? Pikirnya heran. Shadow tidak ingin membuang waktu merenung lebih lama. Ia langsung melompat naik ke atas punggung naga Ausilio miliknya dan memacu makhluk legendaris itu untuk terbang dengan kecepatan penuh menuju ke titik koordinat amukan
sang monster boss. Shadow terus menganalisis kejanggalan sistem ini di dalam hatinya. Meskipun dalam beberapa kasus permainan memang ada beberapa kejadian di mana monster boss bisa muncul secara acak di permukaan, namun level mereka seharusnya selalu disesuaikan agar berada pada tingkatan yang sama dengan level rata-rata pemain di wilayah tersebut. Dengan laju perkembangan tingkat permainan para pemain bumi saat ini, sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bagi bos tingkat epic skor korup itu untuk bisa tiba-tiba muncul secara alami di kota Jianghai. Pasti ada seseorang yang sengaja memicu segelnya, sementara itu kembali ke kondisi di dalam kota Jianghai yang hancur. Pembantaian sepihak masih terus berlangsung dengan mengerikan. Setiap kali pedang besar milik Deathwing Angel diayunkan, gelombang energi merah darah selalu berhasil menghabisi puluhan orang yang berusaha melarikan diri. Di balik salah satu reruntuhan bangunan yang cukup kokoh di dekat pusat kota, tampak Gao Xiaoyi sedang berdiri mengawasi situasi dengan senyuman licik di wajahnya. Dia saat ini sedang mengaktifkan mode skill khusus miliknya yang mengubah wujud fisiknya menjadi mode jiwa transparan agar tidak terdeteksi oleh radar monster maupun pemain lain. Ia menoleh ke arah sosok misterius di sampingnya yang mengenakan jubah kerudung rapat. Sekarang target utama kita sudah terpancing keluar. Kamu harus bersiap-siap untuk menjalankan rencana berikutnya, ucap Gao Xiaoyi dengan nada berbisik. Baiklah, aku mengerti, jawab rekan misterius di sampingnya dengan suara yang dingin namun terdengar familiar. Dengan memanfaatkan efek bantuan dari skill jiwa milik Gao Xiaoyi, sosok misterius berkerudung itu mulai melangkah maju. Skill tersebut memungkinkannya untuk berjalan menembus dinding pembatas dan material padat apapun di reruntuhan tersebut tanpa perlu khawatir akan menerima damage. Setelah berhasil menembus beberapa lapis dinding bangunan kuno, rekan misterius Gao Xiaoyi terus berjalan masuk semakin dalam menuju ke sebuah area rahasia yang terisolasi. Hingga pada akhirnya, langkah kakinya berhenti di sebuah ruangan besar yang sangat tersembunyi. Di dalam ruangan sunyi tersebut, tampak beberapa batu raksasa yang dipenuhi dengan ukiran simbol kuno yang aneh sedang melayang bergelantungan di udara, memancarkan pendaran cahaya magis yang redup. Melihat pemandangan di depannya, sosok itu langsung tersenyum puas di balik kain penutupnya. Benar sekali, inilah tempatnya. Sebuah ruangan tersembunyi yang berada tepat di dalam struktur patung batu di pusat kota Jianghai. Semua orang di dunia ini hanya mengetahui bahwa ada ruang teleportasi biasa yang tersembunyi di dalam patung itu. Namun jauh di masa depan nanti, barulah seseorang akan menyadari fakta bahwa sebenarnya ada ruangan rahasia lain yang jauh lebih sakral yang sengaja disembunyikan di dalam ruangan tersembunyi tersebut, gumamnya dengan nada penuh kemenangan. Ruangan khusus ini dipenuhi dengan batu-batu magis yang sengaja diukir dengan menggunakan bahasa ilahi kuno. Batu-batu melayang ini hanya perlu diaktifkan dengan cara ditekan sesuai dengan urutan tertentu saja untuk bisa membuka fungsinya. Namun karena kondisi ruang yang gelap dan penuh dengan tumpukan material, saat ia melangkah maju untuk mendekati altar batu, sepasang kakinya tiba-tiba tersandung puing lantai hingga membuatnya terjatuh tersungkur ke tanah. Aduh, ringisnya kesal. Akibat hempasan jatuh yang cukup keras tersebut, kain penutup kepala dan kerudung rapat yang ia kenakan langsung tersingkap terbuka, menampakkan wajah aslinya secara jelas di bawah pendaran cahaya batu kuno. Sosok misterius itu tidak lain adalah King Xiaoyu. Setetes air mata tampak mengalir di pipinya, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena rasa sesak dan kemarahan emosional yang meluap-luap di dalam dadanya. Asalkan batu-batu kuno ini berhasil diaktifkan sesuai dengan urutan yang tepat, maka segala utama ini akan melepaskan bos epik yang sesungguhnya yang selama ini sengaja dikurung di dalam patung batu raksasa ini, ucapnya dengan nada yang bergetar penuh dendam. King Xiaoyu kemudian memejamkan matanya sejenak, mencoba fokus untuk mengingat kembali memori dari garis waktu alternatifnya. Mari kita berpikir dan mengingat kembali kenangan di masa lalu. Pada waktu kehidupan sebelumnya, Qin Feng lah yang berhasil mengaktifkan segel batu ini terlebih dahulu. Lalu setelah batu itu, dia menekan batu yang sebelah sana, lalu setelah itu batu yang ini, entah mengapa, semua kenangan-kenangan lama ini yang seharusnya sudah lama memudar dan hilang dari ingatanku, kini justru bisa terpatri dengan sangat jelas dan detail di dalam pikiranku. Mungkin, bahkan dewa permainan ini pun sekarang sedang berada di pihakku untuk menjatuhkan pria itu. Bantu aku untuk membunuh si shadow bajingan itu. Dengan begitu, aku akan bisa mengambil kembali semua kejayaan, kekayaan, dan kehormatan yang sudah seharusnya menjadi hak milikku sejak awal. Qin Feng, jangan pernah berani menyalahkan diriku atas tindakan nekat ini. Semua ini terjadi sepenuhnya adalah karena kesalahanmu sendiri di masa lalu. Kau sendiri jelas-jelas sangat memahami di kehidupan kita yang sebelumnya, bahwa seorang perempuan itu memang sudah ditakdirkan untuk selalu dimanjakan dan dipenuhi semua keinginannya. Dulu, kau selalu membantuku untuk menaikkan level karakterku dengan cepat, membantu meningkatkan semua kualitas peralatanku hingga menjadi yang terbaik dan tak peduli seberapa sedih atau marahnya aku, kau selalu ada di sampingku untuk menghiburku. Namun dalam kehidupan kali ini, kau justru berubah menjadi sangat dingin,
Kau mencampakkan aku, meninggalkanku sendirian, dan membiarkanku berjuang mati-matian seorang diri di dunia yang kejam ini, hingga aku harus berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan terhina seperti saat ini. Aku menyukai Song Fei, lalu apa salahnya dengan hal itu? Cewek mana di dunia ini yang tidak akan menyukai sosok pria sempurna seperti Song Fei? Qin Feng, apa kau pikir dengan kepergianmu, aku tidak akan bisa menaikkan level kekuatanku sendiri tanpa bantuan darimu? Lihatlah diriku yang sekarang. Raung Qing Xiaoyu penuh emosi kedengkian. Bersamaan dengan jeritan amarahnya yang menggema di dalam ruangan rahasia, Qing Xiaoyu langsung menekan batu ukiran terakhir sesuai dengan urutan memorinya. Wush! Seketika itu juga, getaran mekanis yang sangat berat terdengar dari dalam dinding patung. Sebuah pancaran cahaya biru pekat yang sangat terang tiba-tiba muncul dan menyala di sepasang mata patung batu raksasa yang berada di pusat kota Jianghai. Apakah King Xiaoyu memang telah berhasil mengaktifkan mekanisme terlarang dari patung purba tersebut? Dan apakah patung batu raksasa yang berdiri di tengah kota itu sebenarnya adalah wujud dari perwujudan monster legendaris yang jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan oleh semua orang selama ini? Mari kita nantikan kejutan besarnya di episode selanjutnya.